Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Safira Putri dari Administrasi dan Supervisi Pendidikan sesi 113 dengan NIM 22016073 dari kelompok 7 akan menampilkan PowerPoint atau presentasi terkait dengan materi kami, yaitu administrasi keuangan. Baiklah, langsung saja yang pertama, yaitu pengertiannya. Apa itu administrasi keuangan? Administrasi keuangan singkatnya ialah proses pengaturan dan pengelolaan segala hal, baik itu kegiatan, aktivitas, dan lain-lain yang ada hubungannya dengan keuangan yang kemudian dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan, atau pengendalian. Contohnya yaitu berupa kegiatan memperoleh dan menetapkan sumber-sumber pendanaan, pemanfaatan dana, pelaporan, pemeriksaan, dan pertanggungjawaban. Lebih spesifiknya lagi, eh, contoh kegiatan administrasi keuangan di sekolah ialah perencanaan program sekolah, perkiraan anggaran, dan pendapatan yang diperlukan dalam pelaksanaan program, serta pengesahan juga penggunaan anggaran sekolah tersebut. Dengan demikian, administrasi keuangan di sekolah merupakan rangkaian aktivitas ketatausahaan sekolah yang mengatur keuangan sekolah mulai dari perencanaan, pembukuan, pembelanjaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban keuangan sekolah. Kemudian lanjut ke proses administrasi keuangan yang umumnya meliputi perencanaan, pengawasan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Namun yang akan dibahas dalam materi ini itu penyusunan RPS, RKS, RKAS, penggunaan dan pertanggungjawabannya. Penyusunan RPS. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendidikan Nasional di tahun 2006 menerbitkan Panduan Penyusunan Rencana Pengembangan Sekolah atau RPA atau PPRPS yang terdiri atas rencana strategis dan rencana operasional sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan pada Pasal 53 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap satuan pendidikan dikelola atas dasar rencana kerja dan tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi masa 4 tahun. Penyusunan RKAS atau Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah, yaitu berdasarkan Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan setiap sekolah pada semua jenjang pendidikan, termasuk SMP, harus menyusun rencana kerja sekolah atau RKS dan rencana kegiatan anggaran sekolah RKAS. Rencana kegiatan anggaran sekolah merupakan fasilitas penganggaran pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah di satuan pendidikan. Masa RKAS hanya berlaku untuk 1 tahun ajaran yang akan datang. Penggunaan dan pertanggungjawabannya yaitu penggunaan keuangan sekolah menurut Depdagri dan Pendikbud 996 menyatakan bahwa dalam administrasi keuangan harus ada pemisahan tugas dan fungsi pejabat atau panitia pelaksanaan keuangan sekolah, yaitu otorisator, ordonator, dan pembendaharawan.
diperlukannya ketiga pejabat tersebut agar penggunaan uang semestinya sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya. Oleh karena itu, pengaturan penggunaan dan pembukuan keuangan tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang dan semuanya harus melalui proses dan prosedur yang berlaku. Pertanggungjawabannya yaitu penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari orang tua siswa dan masyarakat dilakukan secara rinci dan transparan sesuai dengan sumber dananya. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran yang berasal dari usaha mandiri sekolah dilakukan secara rinci dan transparan kepada Dewan Guru dan staf sekolah. Kemudian tentunya ada pemeriksaan atau pengawasan serta pelaksanaan. Kegiatan pengawasan pelaksanaan anggaran dilakukan dengan maksud untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku. B. Kesesuaian hasil yang dicapai baik di bidang teknis, administratif maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan. C. Kemanfaatan sarana yang ada, manusia, biaya, kelengkapan, dan organisasi secara efisien dan efektif. Kemudian terakhir ada D. Sistem yang lain atau perubahan sistem guna mencapai hasil yang lebih sempurna. Pengawasan keuangan di sekolah dilakukan oleh kepala sekolah dan instansi vertikal di atasnya, secara aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Serta aparat pemeriksa keuangan pemerintah. Terkait dengan pengawasan dari luar sekolah, kepala sekolah bertugas menggerakkan semua unsur yang terkait dengan materi pengawasan yang agar menyediakan data yang dibutuhkan oleh pengawas. Dalam hal ini, kepala sekolah mengkoordinasikan semua kegiatan pengawasan sehingga kegiatan pengawasan berjalan lancar. Baiklah, tiba di kesimpulan materi kali ini, yaitu materi administrasi keuangan. Uh, materi, maaf, administrasi terhadap manajemen keuangan dapat pula diartikan sebagai tindakan pengurusan ketatausahaan keuangan yang meliputi pencatatan, perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Sebagai suatu lembaga pendidikan perlu ditingkatkan dan disesuaikan dengan kebutuhan perkembangan pembangunan di segala bidang baik segi sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas kerja maupun kesejahteraan yang layak bagi seluruh tenaga pendidik. Untuk memenuhi sasaran tersebut sangat diperlukan biaya yang cukup dan administrasi yang tertib. Baiklah, tibalah di penghujung diskusi kami, maksudnya di penghujung PowerPoint ini. Saya Adelia Sabira Putri mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.